everyone, welcome back to our channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Pun, misteri peradaban laut yang dilupakan Mesir kuno. Kerajaan Pun adalah salah satu peradaban kuno yang misterius dan menarik perhatian banyak sejarawan serta arkeolog. Tersebut dalam banyak catatan sejarah Mesir kuno, Pun seringkali digambarkan sebagai tanah yang kaya dengan kekayaan alam, seperti kayu aromatik, emas, gading, dan rempah-rempah. Meski demikian, keberadaan dan lokasi pasti dari Kerajaan Pun hingga kini masih menjadi misteri besar dalam dunia arkeologi. Banyak yang percaya bahwa Pun adalah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai timur Afrika atau bahkan di wilayah sekitar Laut Merah. Namun, apakah Pun benar-benar ada? Apakah itu hanya sebuah mitos ataukah sebuah peradaban yang benar-benar pernah ada, yang kemudian hilang ditelan waktu? Pun pertama kali disebutkan dalam catatan Mesir kuno pada masa pemerintahan Raja Sahure dari dinasti kelima, sekitar 2500 SM. Namun, informasi yang paling mendalam tentang Pun datang dari catatan perjalanan Ratu Hatshepsut, seorang penguasa wanita terkenal dari dinasti ke-18 yang memerintah pada abad ke-15 SM. Dalam salah satu ekspedisi paling terkenal dalam sejarah Mesir, Hatshepsut mengirim sebuah armada laut menuju Kerajaan Pun untuk membawa kembali berbagai barang yang sangat dihargai oleh Mesir, termasuk kayu cendana, resin, gading, emas, dan hewan-hewan eksotis. Catatan perjalanan ini sangat rinci dan menggambarkan perjalanan laut panjang yang menantang, serta pertemuan dengan penduduk Punt yang hidup dengan cara yang sangat berbeda dari masyarakat Mesir. Gambar-gambar yang terdapat di kuil Hatshepsut di Deir el-Bahari, yang terletak di tepi barat Sungai Nil, menggambarkan para pedagang Mesir yang mengunjungi Punt dan membawa barang-barang tersebut kembali ke Mesir. Gambar-gambar tersebut juga menampilkan kehidupan penduduk Punt yang tampak sangat eksotik bagi orang Mesir, dengan gambaran rumah-rumah yang dibangun di atas tiang, serta manusia yang berkulit gelap dan mengenakan pakaian tradisional mereka. Bahkan ada gambar yang menunjukkan penguasa Punt menyambut kedatangan armada Mesir, yang memberikan petunjuk mengenai hubungan perdagangan yang erat antara kedua kerajaan ini. Meskipun begitu, meskipun banyak referensi dalam teks-teks kuno, lokasi pasti Kerajaan Pun belum dapat ditemukan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Pun mungkin terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia, Somalia, atau bahkan di wilayah lebih luas yang mencakup Arab Saudi dan Yaman di kawasan Timur Tengah. Namun, hipotesis ini tetap menjadi bahan perdebatan. Salah satu alasan utama mengapa keberadaan Kerajaan Pun sulit dipastikan adalah karena tidak ada bukti arkeologis yang kuat yang menunjukkan lokasi pasti dari kerajaan tersebut. Beberapa sejarawan percaya bahwa Pun terletak di sepanjang pantai timur Laut Merah atau bahkan lebih jauh ke selatan menuju wilayah yang sekarang dikenal sebagai Somalia dan Ethiopia. Teori lain yang mengemuka adalah bahwa Pun mungkin terletak di wilayah yang lebih jauh, seperti bagian selatan semenanjung Arab, yakni wilayah Yaman atau Oman. Bukti-bukti perdagangan rempah-rempah dan barang-barang eksotis yang ditemukan di daerah tersebut dapat menunjukkan bahwa Pun adalah suatu kerajaan yang memiliki pengaruh kuat di jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Afrika dengan Timur Tengah. Seiring berjalannya waktu, teori-teori ini semakin berkembang, tetapi hingga kini, tidak ada konsensus yang jelas mengenai lokasi pastinya. Pun sendiri digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang kaya dan makmur, dengan kekayaan alam yang melimpah. Kayu cendana dan resin dari Pun sangat dihargai oleh orang Mesir untuk digunakan dalam ritual keagamaan dan pembakaran dupa. Selain itu, gading dan hewan-hewan langka seperti jerapah, singa, dan burung-burung eksotis yang dibawa kembali ke Mesir juga menambah keistimewaan dari kerajaan ini. Pun tampaknya bukan hanya sebuah kerajaan yang dipenuhi kekayaan alam, tetapi juga sebuah pusat perdagangan yang penting di dunia kuno. Orang Mesir menggambarkan Pun sebagai tanah Allah, yang mengindikasikan bahwa mereka menganggap kerajaan ini sebagai tempat yang kaya akan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Perdagangan antara Mesir dan Pun berlangsung selama berabad-abad,
dan ini tercermin dalam banyak ekspedisi perdagangan yang dilakukan oleh para raja Mesir. Bahkan, perdagangan dengan punt tercatat sebagai bagian penting dalam ekonomi Mesir kuno. Punt memberikan Mesir berbagai barang yang sangat dibutuhkan, terutama bahan-bahan untuk upacara keagamaan, seperti kayu cendana untuk pembakaran dupa dan resin. Kayu cendana yang diimpor dari punt sangat dihargai oleh Mesir karena baunya yang harum dan kemampuannya untuk bertahan lama setelah dibakar. Selain itu, berbagai jenis barang eksotis yang dibawa dari punt, seperti gading, emas, dan benda-benda langka lainnya, menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran bagi Mesir kuno. Benda-benda ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai simbolik yang mendalam dalam budaya Mesir. Namun, meskipun hubungan perdagangan ini sangat penting bagi Mesir, tidak banyak catatan yang mengungkapkan lebih lanjut tentang hubungan diplomatik atau politik antara kedua kerajaan. Sebagian besar catatan yang ada lebih berfokus pada ekspedisi perdagangan, tanpa mengungkapkan banyak informasi mengenai bagaimana kerjasama politik antara Mesir dan punt dilakukan. Beberapa ahli berpendapat bahwa mungkin terdapat hubungan yang lebih erat antara kedua kerajaan ini daripada yang tergambar dalam catatan sejarah yang ada. Meskipun kita tidak memiliki banyak bukti langsung mengenai kehidupan di punt, catatan Mesir memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kehidupan masyarakat di kerajaan tersebut. Berdasarkan gambar-gambar yang terdapat di kuil Hatshepsut, dapat disimpulkan bahwa penduduk punt memiliki kehidupan yang cukup sederhana namun kaya akan budaya. Rumah-rumah mereka dibangun di atas tiang, kemungkinan untuk melindungi mereka dari banjir atau binatang buas, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan sekitar mereka. Pakaian penduduk punt juga digambarkan dalam gambar-gambar tersebut. Mereka mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari bahan alami, seperti kulit atau kain yang diperoleh dari sumber daya alam sekitar mereka. Beberapa gambar juga menunjukkan bahwa penduduk punt memakai perhiasan dari logam, yang mungkin menunjukkan adanya pengrajin yang ahli dalam membuat barang-barang kerajinan dari bahan-bahan lokal. Mesir menggambarkan punt sebagai tanah yang eksotis, dengan flora dan fauna yang sangat berbeda dari yang ada di Mesir. Gajah, jerapah, dan burung-burung langka dari punt dibawa kembali ke Mesir sebagai bagian dari ekspedisi, memberikan gambaran tentang keanekaragaman hayati yang ada di kerajaan tersebut. Keanekaragaman ini tentunya menjadi salah satu alasan mengapa punt sangat dihargai oleh orang Mesir, baik dalam konteks ekonomi maupun budaya. Sampai saat ini, banyak yang belum tahu pasti tentang kerajaan punt. Para arkeolog dan sejarawan terus berusaha untuk menggali lebih dalam untuk menemukan petunjuk-petunjuk baru tentang kerajaan ini. Beberapa teori baru terus muncul, dengan berbagai asumsi mengenai lokasi punt, kehidupan masyarakatnya, serta peranannya dalam dunia perdagangan kuno. Namun, dengan sedikitnya bukti arkeologis yang ditemukan, kerajaan punt tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah peradaban kuno. Kerajaan punt tetap menjadi salah satu misteri besar dalam dunia arkeologi dan sejarah. Meskipun catatan Mesir memberikan banyak informasi tentang hubungan perdagangan dan budaya yang ada antara Mesir dan punt, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah punt benar-benar ada sebagai kerajaan yang makmur dan kaya? Ataukah itu hanya sebuah mitos yang tercipta dalam catatan sejarah Mesir? Walaupun hingga kini belum ada jawaban pasti, kerajaan punt tetap menjadi salah satu topik yang paling menarik dalam penelitian tentang peradaban kuno dan misteri sejarah manusia. Itulah tadi video tentang kerajaan punt, misteri peradaban laut yang dilupakan Mesir kuno. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini.